Bapak Bu alami di bumi seperti di surga ya. Let you experience on earth as it is in heaven. Bilang, dalam hidupmu seperti di surga. Ayo berikan salam, minimal 1 orang berikan salam kepada 10 orang dan bilang gini, Pak Bu, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di segala aspek kehidupanmu seperti di surga. Ayo, 1 orang berikan salam kepada 10 orang. Ayo, pemusik juga bergerak ya. Pemusik ada 10 orang. Ayo, yang ke belakang katakan, as it is on earth, on your life, in your life, in your family, as it is in heaven. Amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi sekali lagi umat Tuhan. Yes. Silakan duduk ya kasih Tuhan. Selamat pagi semua. Shalom. Saya percaya berkat Tuhan turun bagi kita semua. Shalom itu artinya berkat Tuhan, damai Tuhan bagi semua kita. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau banyak orang bilang tanpa terasa kita sudah memasuki tahun 2009, saya mau bilang dengan terasa kita sudah sampai di akhir 2009. Amin. Coba tengok kiri kanan. Rasain nggak sampai 2009? Rasain nggak? Kenapa saya bilang demikian? Why did I tell you like that? Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab kalau kita sadar, kita merasakan bahwa kita sudah berada di akhir 2009, artinya kita tuh melek. Nah, apa melek? Ya, melek. Artinya kita open our eyes, kita terbuka. Artinya tiap-tiap hari yang kita lewati itu adalah hari bersama dengan Tuhan. Artinya adalah kita termasuk orang-orang yang menghitung hari-hari kita. Dan saya percaya semakin tahun kita ikut Tuhan, semakin kita bijaksana. Katakan amin. Karena itu saya katakan terasa udah sampai 2009 akhir ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari tetap semangat untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya akan bicara tentang akhir zaman, nasihat untuk hidup akhir zaman. Ya, nah kalau bicara tentang akhir zaman ini, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Saya boleh dapat beberapa jawaban mungkin? Ya, sebelah sini kira-kira berapa seorang ibu? Kalau bicara akhir zaman, apa yang automatically muncul di pikiran ibu-ibu di sini? Ayo sebelah sini coba. Anybody please? Apa? Yesus datang. Oh, luar biasa, rohani sekali ya. Siap. Kalau sebelah sini ibu-ibunya, apa yang muncul di pikirannya kalau bicara akhir zaman? Ya Pak, pertobatan. Wah, luar biasa. Semakin rohani ya. Karena gereja harus rohani ya. Bapak-bapak di sini apa pikirannya kalau bicara akhir zaman? Terus automatically apa yang ke-trigger di pikirannya? Rapture. Semakin dahsyat rohani. Wah, ini luar biasa coba ya. Kayaknya lain sebelah sini. Coba kalau bapak-bapak sebelah sini, if we are talking about end times, ya, apa yang comes out in your mind? Apa yang muncul di pikiran bapak-bapak di depan? Apa Pak? Silakan. Kenapa? Kerajaan baru. Wah, makin luar biasa. Kalau gitu mari kita berdoa. Semua sudah menangkap firman Tuhan. Banyak orang memiliki berbagai macam persepsi tentang akhir zaman. Ya, ada yang bilang akhir zaman itu bicara tentang kiamat, tentang bagaimana hari akan berakhir. Ada bilang akhir zaman itu bicara tentang penghakiman dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. So many opinions tentang akhir zaman. Nah, pagi hari ini kita akan lihat dulu konsep akhir. Ya. Kenapa dibilang akhir zaman? Kenapa dibilang akhir? Finalizing, akhir. Karena biasanya akhir itu menandakan kesudahan suatu proses atau titik akan berhentinya suatu aktivitas, stage atau masa atau period di mana apa yang telah dimulai akan komplit. Ya, ini kalau bicara tentang akhir tahun, akhir semesteran, seringkali akhir itu mendeterminasi, menentukan ya apa yang telah kita kerjakan di masa-masa sebelumnya. Akhir hidup, akhir kehidupan kita, maka itu akan menentukan apa yang telah kita bangun selama kita hidup. Ya, saya catat kalau akhir tahun
Kan menentukan tuh berapa bulan bonusnya kan. Menentukan sekali. Atau ada yang terima bonus tiap bulan? Wah, luar biasa ya. Itu berlipat ganda. Saya percaya segala hitungan itu akan cenderung dilakukan di masa akhir, di masa ujungnya, ya, di masa akhir. Nah, konsep ini perlu Bapak Ibu mengerti baik-baik. Di Galatia pasal 3 dikatakan demikian. Coba sebentar kita lihat Galatia pasal 3. Dikatakan demikian, Galatia pasal 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Ya, Tuhan, Paulus menyatakan jangan sampai kita mulai kehidupan kita dengan roh, dengan kesungguhan hati, tapi kita mengakhirinya dengan kedagingan, dengan kesia-siaan. Akhir itu sangat penting. Bukan bagaimana cara kita memulai, tapi bagaimana cara kita mengakhiri. Ya, makanya Tuhan katakan ada banyak orang yang terdahulu menjadi terkemudian, artinya nggak nyampe. Tapi ada orang yang mulainya terlambat, yang terkemudian, tiba-tiba jadi terdahulu, menjadi orang yang menyelesaikan dengan akhir yang gemilang. Beberapa nasihat oleh Rasul Paulus, Petrus dan kawan-kawan dikatakan begini, mari tanggalkan segala beban dosa yang merintangi. Apa saja yang mengikat kita, yang menarik kita untuk maju, kita putuskan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dan sampai kepada finish line, garis akhir. Dan kita boleh dengar Tuhan bilang kepada kita, well done my son, well done my daughter. Nah, konsep akhir ini sangat penting sekali. Ya, kalau saya boleh kasih pernyataan demikian, akhir zaman itu adalah menyatakan sebenarnya bukan masalah bagaimana hari akan berakhir. Terminologi, istilah, terms akhir zaman, end times season, itu artinya adalah menyatakan suatu periode yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Ada masa awal kehidupan, ada masa tengah kehidupan, ada masa akhir kehidupan. Ada awal zaman, ada tengah-tengah zaman, ada akhir zaman. Jadi sebenarnya istilah akhir zaman itu hanya memberikan penekanan bahwa suasana kehidupan, situasi kehidupan yang sedang kita hidupi hari ini itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya, hari-hari tengah maupun hari-hari awal, itu berbeda. Makanya ada awal, ada tengah, ada akhir. Yang perlu ditekankan adalah supaya kita melek rohani, supaya kita belajar untuk hidup sesuai dengan situasi tantangan yang ada di akhir zaman. Tantangan, masalah, pencobaan, kesulitan yang ada di akhir zaman itu sangat jauh berbeda dengan masalah, tantangan, kesulitan yang ada di awal zaman maupun di zaman tengah. Itu berbeda. Ya. Kenapa dikatakan akhir zaman? Supaya gereja belajar mendengar dari Tuhan bagaimana cara hidup di masa-masa yang khusus, yang unik ini. Ada banyak kejadian yang terjadi di awal mula kehidupan. Ada banyak kejadian yang terjadi di tengah-tengah zaman, zaman-zaman tengah, maksud saya, itu kira-kira istilahnya ya. Tapi saya pastikan juga akan banyak peristiwa yang terjadi di zaman akhir atau di akhir zaman yang pasti berbeda dengan kejadian di zaman tengah dan di zaman awal. Tuhan mau supaya kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang ada di zaman awal dan di zaman tengah, supaya kita bisa hidup bijaksana, hidup